Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Cokro Aminoto Palopo, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan sosialisasi kampus mengajar angkatan 7 tahun 2024 Universitas Cokro Aminoto Palopo. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi kampus mengajar angkatan 7 tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini adalah pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Saiful SPD, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan para peserta yang berbahagia. Sebelum berdoa, marilah kita tundukkan hati kita sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kami yang bukan beragama Islam, dipersilahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat-Mu dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru dan dosen kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Kemudian masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami Universitas Cokro Aminoto Palopo mengadakan sosialisasi program kampus mengajar angkatan yang ketujuh. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para peserta, mahasiswa kami menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga dan kampus, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia. Sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Ya Allah,
Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah, ya, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang maha pengampun dan penerima taubat, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru dan dosen kami, serta dosa para pemimpin kami. Tuntunlah kami di jalan Engkau ridhoi dan muliakanlah kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon taubat dan pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Universitas Cokro Aminoto Palopo. Diharap duduk tegak selama menyanyi. Dosa guru-guru dan dosen kami, serta dosa para pemimpin kami. Tuntunlah kami di jalan Engkau ridhoi dan muliakanlah kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon taubat dan pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Universitas Cokro Aminoto Palopo. Diharap duduk tegak selama dosa guru-guru dan dosen kami, serta dosa para pemimpin kami. Tuntunlah kami di jalan Engkau ridhoi dan muliakanlah kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon taubat dan pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mahasiswa Cokro Amino turun berjajah akal, menuntut ilmu berbuat amal.
sambutan Rektor Universitas Cokro Aminoto Palopo, sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, kepada Bapak Irwan Ramli, SPD, MSI, PhD, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul secara luring dalam rangka sosialisasi kampus mengajar angkatan ke-7. Bagi yang beragama Muslim, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan, kita bisa mendapat syafaat darinya. Baik, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kenapa di setiap tahunnya kami selalu mengadakan sosialisasi. Ini sudah KM ke-7, angkatan ke-7, berarti ini sudah yang ke-7 kalinya, karena di setiap KM itu, atau misalnya KM pertukaran mahasiswa merdeka, itu selalu ada kebijakan yang berbeda. Selalu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh kementerian berkoordinasi dengan LPDP, sehingga setiap tahunnya itu kita selalu mengadakan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu dosen yang berminat mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan, bisa disimak baik-baik sosialisasi dari PIC MBKM kita, dan adik-adik mahasiswa yang ingin berminat mengikuti KM7, silahkan ikuti sosialisasinya baik-baik. Ikuti misalnya hal-hal teknis seperti surat pernyataan, keterangan sehat, rekomendasi, dan seterusnya, itu dipastikan semuanya sesuai dengan apa yang tertera di panduan. Jadi adik-adik sekalian serta Bapak Ibu, mohon diikuti baik-baik, karena di UNCP khusus untuk dosen pendamping, kita juga akan mengambil kebijakan khusus. Kalau selama ini misalnya rekomendasinya langsung ke PIC MBKM, untuk saat ini Bapak Ibu dosen yang berminat mendaftar di KM, nanti PIC MBKM akan menjelaskan timelinenya. Bapak Ibu akan mendaftar di fakultas. Nah, fakultas nanti yang akan merekomendasikan ke universitas, kemudian universitas mengeluarkan rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Jadi koordinasinya untuk saat ini, untuk tahun ini kita melalui fakultas. Nanti Ibu Opik atau PSM BKM kita akan menjelaskan secara detail kapan terakhir mendaftar di fakultas dan seterusnya. Dan sambil Bapak Ibu sekalian mulai membaca panduannya, apa-apa yang harus dilakukan ketika menjadi dosen pendamping. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh kementerian, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan LPDP, mungkin ada perubahan apakah UKT-nya atau dan seterusnya, biaya hidupnya, itu mohon diikuti baik-baik sosialisasinya. Jangan sampai nanti kok tahun ini berbeda dengan ini apa dan seterusnya. Nah, itu kita selalu ada kebijakan yang berbeda di setiap angkatan KM-nya, karena sekali lagi itu penyesuaian anggaran antara Kementerian Pendidikan dan LPDP. Baik, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sosialisasi KM ini juga kami live streaming di YouTube, tetapi tidak publik, hanya orang-orang yang memiliki link yang bisa menonton live streaming di YouTube ini. Kita buat privat karena ini sifatnya kegiatan internal kita. Baik, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa,
saya buka dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sosialisasi program Kampus Mengajar Angkatan 7 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dan terima kasih. Silakan diikuti sosialisasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi program Kampus Mengajar Angkatan 7 tahun 2024 oleh PIC MBKM Universitas Cokro Aminoto Palopo kepada Ibu Opik Dwi Indah SPD MPD dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Ya, yang terhormat Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dekan Lingkup UNCP, Bapak dan Ibu Direktur Lingkup UNCP, Bapak dan Ibu Ketua Prodi Lingkup UNCP, Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada kegiatan hari ini, dan yang saya banggakan para mahasiswa yang ada di dalam Zoom meeting ini sebagai calon peserta kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 7 tahun 2024. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal terkait mekanisme pendaftaran terkait Kampus Mengajar Angkatan 7 tahun 2024. Ya, baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu sebentar saya akan uraikan satu persatu ya. Pertama mahasiswa. Ya. Sebelum memulai, silakan Bapak Ibu lihat di slide ya. Ini adalah beberapa rangkaian atau hal-hal nanti yang akan saya sampaikan, baik itu terkait terkait gambaran mengenai kampus mengajar seperti apa, lalu kemudian cara rekrutmen dan proses seleksi, dan kemudian dan juga alur pelaksanaan program dan peran dan tugas peserta seperti apa, lalu kemudian setelah itu rekognisi SKS. Jadi ini hal-hal yang nantinya akan saya paparkan dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Ya, baik. Kita pindah ke slide selanjutnya mengenai gambaran kampus, dan saya rasa ini perlu saya sampaikan karena KM 7 berarti itu tandanya adalah program baru kembali yang dibuka untuk mahasiswa yang akan bergabung untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Seperti apa kampus mengajar itu? Next. Ya. Jadi kampus mengajar pada dasarnya ya
Kampus Mengajar ini merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar di luar kampus, di mana pembelajaran itu berlangsung selama 1 semester. Selain itu pula program ini bisa menjadi alternatif bagi mahasiswa ya untuk mengembangkan kemampuan mereka dan juga sebagai mitra guru dalam berinovasi di pengembangan dalam pembelajaran, strategi dan model. Selanjutnya terkait harapan dari program ini, bisa Bapak Ibu lihat dan juga mahasiswa sekalian bahwa luaran ini tentu saja dapat mengembangkan potensi dan kompetensi mahasiswa itu sendiri, lalu kemudian variasi dan metode pembelajaran juga tentunya akan meningkat khususnya pada literasi dan numerasi, lalu kemudian keterampilan dan penguatan karakter siswa yang dimana nanti akan mahasiswa tempati untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini yang diharapkan dari program ini. Jadi ada untuk mahasiswa dan juga untuk siswa ini sendiri. Dan manfaatnya ada untuk siswa, untuk sekolah dan juga bagi PT dan dosen. Selanjutnya Baik Bapak dan Ibu dan juga yang saya banggakan anak-anak mahasiswa sekalian, bisa dilihat ini adalah rekapitulasi kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ke-6 di mana lebih dari 112.000 mahasiswa yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dalam kegiatan atau dalam program Kampus Mengajar mulai dari angkatan 1 sampai 6 dan juga lebih dari 17.000 dosen pembimbing yang sudah bergabung yang sudah ikut serta pula dalam kegiatan ini dan kegiatan ini pula telah melibatkan lebih dari 975 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu perguruan tinggi swasta maupun juga negeri, dan juga ada lebih dari 23.000 sekolah yang digunakan dalam kegiatan Kampus Mengajar. Selanjutnya, kontribusi pelaksanaan program. Tentu saja dampak utama atau kontribusi dari kegiatan ini tentu saja impact-nya itu adalah kepada mahasiswa, di mana dengan kegiatan ini siswa menjadi bisa lebih beradaptasi terhadap lingkungan, mudah bersosialisasi, kemudian peningkatan produktivitas juga semakin lebih baik lagi, public speaking juga lebih baik, dan kemudian strategi komunikasi di mana mahasiswa bisa berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan bagaimana juga berinteraksi dengan siswa yang ada di sana. Jadi ini adalah salah satu kontribusi yang sangat luar biasa yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, serta analitis dan kemampuan berpikir kritisnya juga tentu saja akan berkembang atau meningkat. Selanjutnya, bisa di sini Bapak Ibu lihat ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dari kegiatan yang sudah terlaksana di angkatan-angkatan sebelumnya. Lanjut. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan, ada terkait pengelolaan perpustakaan, pojok baca, dan sebagainya. Jadi banyak hal atau banyak
serangkaian kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan para mahasiswa uh, uh, KM yang sudah terlaksana di yang sudah terlaksana di kegiatan sebelumnya, yaitu angkatan 1 dan 6. Ya. Selanjutnya, ya, kita masuk Bapak Ibu ke kampus mengajar angkatan 7, dan ini sangat penting karena berdasarkan hasil sosialisasi yang juga saya ikuti, ya, ada beberapa perubahan atau ada beberapa perbedaan antara kampus mengajar angkatan yang sebelumnya, dalam hal ini angkatan 6 dengan angkatan 7 ini. Seperti apa? Mari kita simak bersama selanjutnya. Ya, sebelum melanjutkan, ya perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pemerintah, ya, menyediakan itu kuota, ya, kepada mahasiswa, apakah itu D1, D3, D4 maupun S1, itu sebanyak 28.500. Jadi, ya, saya harapkan ya mahasiswa, ya, kita yang ada di UNCP, ya, yang khususnya yang hadir hari ini maupun nanti yang akan gabung di YouTube, misalnya tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini, sosialisasi hari ini, ya bisa join, bisa ikut menyimak kembali. Ada 28.500, dan kami berharap, ya, bahwa dari 28.500 ini ada mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo yang juga akan terlibat atau bergabung di kegiatan KM 7 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan tahun depan. Ya, dan terkait dosen pembimbing lapangan, ya, juga ada kuota yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 2.850. Ya, jadi ya, saya berharap pula bahwa Bapak Ibu dosen lingkup UNCP bisa juga turut berpartisipasi. Dan kegiatan ini mulai terbuka atau mahasiswa dosen sudah bisa mendaftarkan diri itu sejak tanggal 1 November. Nah, cuman untuk kita, ya, Bapak dan Ibu, ada khususnya nanti Bapak Ibu dosen sebagai calon dosen pembimbing, akan ada nanti beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi untuk sementara uh, jangan mendaftar dulu. Nanti setelah kegiatan sosialisasi ini selesai, baru Bapak Ibu bisa mendaftar. Seperti itu, ya, Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya, ya, kegiatan kampus mengajar angkatan 7 ini masih sama dengan apa kampus mengajar angkatan-angkatan sebelumnya, di mana sasaran penugasan masih sama, ada di SD, di SMP, dan juga di SMK. Lanjut. Ya, dan Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah lini masa program kampus mengajar angkatan 7 tahun 2014, ya, di mana tahap pertama pendaftaran itu dimulai, ya, jadi tolong dicatat, ya, dimulai pada tanggal 1 sampai 24 November 2023, dan sebagai konfirmasi, tidak ada lagi nanti penambahan waktu terhadap pendaftaran. Jadi betul-betul harus diingat batas waktunya, yaitu sampai tanggal 24 November saja tahun 2023. Nah, selanjutnya masuk pada tahap seleksi. Ya, di tahap seleksi ini itu mulai dari tanggal 1 November sampai 22 Desember 2023. Lalu kemudian masuk dalam tahap pengumuman, yaitu tanggal 26 Desember, dan masa konfirmasi hingga pada masa konfirmasi itu hanya beberapa hari saja, ya, 26 sampai 28 Desember. Lalu kemudian setelah itu pemetaan, ya, mulai tanggal 2 sampai 16 Januari, dan kemudian nanti pembekalan itu pada tanggal 22 Januari sampai
12 Februari tahun 2024 dan kemudian pelepasan hingga penugasan itu sampai 9 Juni 2024 dan terakhir penarikan yaitu 12 Juni tahun 2024. Dan Bapak Ibu tolong diperhatikan ya Bapak Ibu dan juga mahasiswa, ada tanda, ada keterangan. Jadi keterangan-keterangan itu yang perlu diperhatikan ya, di mana tanda biru itu adalah DPL dan merah dan putih adalah mahasiswa. Jadi silakan dilihat di mana tahapan-tahapan atau ya kapan rangkaian rentetan kegiatan ini yang akan Bapak Ibu lakukan atau hadapi nantinya ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus sebagai dosen pembimbing lapangan. Begitu juga nantinya mahasiswa ya, calon peserta kampus mengajar ini silakan dilihat ketika nanti ya anak-anak sekalian dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan KM7 ini. Ya, selanjutnya ya proses rekrutmen, seleksi dan pemetaan sekolah mahasiswa. Lanjut. Ya, silakan anak-anak sekalian perhatikan ya mahasiswa yang hadir di Zoom kali ini, Zoom meeting kali ini, silakan dilihat syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama itu ya warga negara Indonesia, lalu kemudian yang kedua aktif baik itu akademik ya, nah, maupun vokasi, dan kita adalah dalam bidang akademik, jadi kita fokus ke situ ya. Lalu kemudian yang ketiga berasal dari program studi yang terakreditasi ya, pada PTN dan PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Lalu yang keempat berada di paling rendah semester 4. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya loh, kalau semester 4, nah saya masih semester 3. Ya, mungkin ada yang bertanya, nanti akan dibuka sesi tanya jawab, nanti bisa dijelaskan di situ ya. Ya, jadi paling rendah semester 4, mahasiswa nanti yang bisa mengikuti kegiatan kampus mengajar 7 tahun 2024. Dan IPK-nya minimal 3,00. Lalu kemudian syarat yang kelima yang perlu anak sekalian perhatikan ya, para mahasiswa sekalian perhatikan, yaitu belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Ya, jadi jika sudah bergabung sebelumnya di angkatan sebelumnya dan mau lagi gabung untuk KM7 ini, ya minta maaf ya karena syaratnya ya yang belum pernah ya. Jadi tolong disimak, diperhatikan. Lalu kemudian sehat jasmani dan rohani. Lalu yang terakhir bersedia mengikuti, melaksanakan dan menyelesaikan program kampus mengajar hingga selesai. Ya, itu adalah syarat-syarat untuk mahasiswa calon peserta KM7. Selanjutnya, ya seperti apa mekanisme pendaftaran bagi mahasiswa. Nah, terkait hal ini, ya nanti mahasiswa akan mendaftar ya di laman MBKM. Jadi silahkan nanti di searching ya, dicari informasinya di laman MBKM. Di situ ada link pendaftaran dan kemudian nanti pengisian data diri itu secara lengkap. Dan ada satu yang membedakan antara KM ini dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu mahasiswa sibuk mencari tanda tangan, mengumpulkan berkas dan sebagainya. Nah, kalau untuk KM kali ini semua berkas itu sudah dalam bentuk digitalisasi. Jadi nanti mahasiswa itu hanya tinggal menceklis saja. Nah, adapun mungkin yang yang diupload itu tidak membutuhkan terlalu banyak. Mungkin yang intinya adalah yang dikonfirmasi di pendaftaran ini adalah data diri ya, dan juga data akademiknya seperti itu, dan tidak terlalu ribet lagi cara pendaftarannya ya, karena yang kemarin
ya kalau salah format ya pasti tentu saja tidak lulus pada tahap seleksi administrasi. Dan salah satu alternatif dari hal tersebut makanya panitia untuk KM7 ini itu sudah men-setting ya pendaftaran agar lebih baik lagi ya sehingga semua mahasiswa itu di tahap awal bisa dinyatakan lulus karena harapannya ya semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan KM7 ini. Ya, selanjutnya masuk pada tahap seleksi administrasi ya di mana nantinya di tahapan seleksi ini PIC perguruan tinggi yang akan memverifikasi ya yang akan menyeleksi data diri peserta ya calon mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu setelah disahkan oleh wakil rektor ya atau pimpinan dalam hal ini, lalu kemudian setelah itu masuk pada tahap seleksi substansi ya di mana ada beberapa tes yang akan nanti dilakukan ya. Ada tes literasi dan numerasi, tes kebinekaan, lalu kemudian VCAT tes. Nah, kemudian setelah itu ya yang ditunggu-tunggu tentu saja apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak. Jadi ini adalah mekanisme seleksi calon peserta kegiatan KM7 angkatan tahun 2024. Ya, selanjutnya ya ini ya silakan dilihat saja ya ini hanya untuk apa memperjelas saja seperti apa alurnya, seperti apa mekanismenya. Jadi ya pendaftaran di plat itu di laman MBKM, kemudian pengisian data dan upload dokumen. Nah, silahkan. Nah, di sini yang diupload itu dokumen diri ya. Jadi silahkan lebih jelasnya seperti apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Silahkan buka ya laman MBKM-nya. Jadi di situ bisa nampak jelas apa yang perlu dipersiapkan dan juga apa yang harus diupload. Nah, lalu kemudian tahap verifikasi ya di tingkat tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya bahwa verifikasi mahasiswa itu akan dilakukan oleh PIC kampus. Ya. Selanjutnya ya, mekanisme pemetaan sekolah untuk mahasiswa saya rasa ini saya jabarkan saja secara umum ya bagaimana nantinya pemetaan sekolah yang para mahasiswa nanti akan ditempatkan. Intinya adalah sama dengan kegiatan sebelumnya nanti pemetaan ini akan dilihat berdasarkan domisili. Jadi misalnya domisilinya itu sesuai dengan KTP ya. Domisilinya itu misalnya di Palopo berarti penempatannya itu tidak bukan sekolahnya ya. Pasti di daerah Palopo seperti itu. Jadi terkait pemetaan itu lebih kepada data diri anak-anak sekalian ya, para mahasiswa sekalian. Selanjutnya ya kita masuk pada proses rekrutmen untuk dosen pembimbing lapangan. Jadi ya bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendaftarkan diri atau ingin bergabung juga dalam kegiatan ini, silahkan disimak baik-baik. Selanjutnya, ya sebelumnya silahkan kita simak syarat Bapak Ibu agar bisa menjadi calon dosen pembimbing lapangan. Itu yang pertama dosen aktif ya. Lalu kemudian yang kedua berasal dari program studi yang terakreditasi pada PTN dan PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Lalu yang ketiga berkomitmen memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa. Yang keempat memiliki NIDN ataupun NIDK. Dan yang terakhir
mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program kampus mengajar dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya terkait rekomendasi Bapak dan Ibu, ya, terkait rekomendasi ada beberapa pembaruan ya, ada beberapa perubahan pembaruan yang sebelumnya itu Bapak Ibu langsung berhubungan dengan PIC, namun untuk KM kali ini, KM 7 kali ini ada beberapa prosedur yang harus Bapak Ibu ikuti, Ibu lakukan. Yang pertama itu uh, Prodi mengusulkan nama dosen calon DPL ke fakultas. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendaftarkan silahkan konfirmasi ke masing-masing ketua prodinya untuk diusulkan dan itu batas waktunya itu sampai itu mulai dari 18 ya Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah itu prodi akan mengusulkan ya di tanggal 18 November. Lalu kemudian nanti fakultas ya akan menyeleksi apakah Bapak Ibu layak ya akan jadi fakultas nanti akan menentukan apakah Bapak Ibu layak untuk layak untuk mendaftar sebagai dosen calon eh, pembimbing lapangan KM 7 ya dan itu waktunya itu tanggal 20 November 2023 nama Bapak Ibu itu sudah eh, ya maksudnya sudah ada di fakultas apakah lanjut apakah diajukan atau tidak ya dari itu dikembalikan ke fakultasnya. Lalu kemudian fakultas akan mengajukan di tanggal 20 untuk diteruskan ke universitas dan nanti universitas ya jadi untuk masa penerbitan surat rekomendasi itu waktunya itu 1-2 hari ya. Kemudian nanti tanggal 21, 21 dan 22 surat rekomendasi Bapak Ibu sudah bisa kami bagikan. Jadi seperti ini adalah mekanisme pengajuan surat rekomendasi. Jadi tidak lagi Bapak Ibu ke PIC dibuatkan surat rekomendasi, tetapi ada prosedur yang Bapak Ibu harus lakukan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan PT. Ya, selanjutnya ya mekanisme seleksi DPL ya ini masih lanjutan dari yang tadi. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan surat rekomendasi, kemudian Bapak Ibu mendaftar ya sama di laman MBKM dan juga mengupload data diri Bapak Ibu dan juga persyaratan yang dibutuhkan. Lalu kemudian itu masuk pada seleksi administrasi dan selanjutnya masuk pada seleksi substansi di mana Bapak Ibu akan mengikuti tes tiket ya tiket tes. Lalu kemudian setelah itu setelah Bapak Ibu melewati ya tahap terakhir ya apakah Bapak Ibu lulus atau tidak di seluruh rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu sudah lewati sebelumnya. Jadi ini adalah mekanisme dalam menyeleksi dosen pembimbing lapangan KM 7. Selanjutnya ya baik Bapak Ibu mahasiswa sekalian, ini adalah gambaran perubahan kampus mengajar angkatan 7 ya. Nah, ini yang berbeda, yang baru seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor ya bahwa ada perubahan-perubahan ya dan ini uh, harus mau tidak mau harus kita laksanakan, harus kita ikuti karena ya ini sudah ditentukan dari pemerintah. Nah, yang pertama itu perubahannya ya pendaftaran yang pertama ya mahasiswa itu memberikan pernyataan komitmen secara digital melalui laman MBKM. Nah, kemarin kan masih dalam bentuk surat ya. Jadi ini lebih mempermudah anak-anak sekalian dalam mendaftar. Jadi tidak terlalu ribet. Nah, intinya adalah KM 7 ini semua berkas dalam
dalam bentuk digital. Nah, dan kemudian ya mengunggah KTP dan juga ini bukti kepemilikan asuransi. Lalu kemudian yang kedua, proses seleksi. Ya, proses seleksi ini eh, dikembalikan ke ke universitas ya, dalam hal ini PIC ya. Dalam ini PIC yang akan menyeleksi administrasi dari calon peserta mahasiswa yang akan mengikuti KM7 ini. Lalu kemudian pemetaan sekolah ya. Ya, ini pemetaan sekolah ini, pemilihannya ini dilakukan oleh BB BPMP ya, yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Jadi dasarnya ini ya tentu saja data diri ya anak-anak sekalian ya, yaitu KTP-nya itu yang dilihat untuk jadi bahan ini eh, bahan penentuan atau bahan pemetaan di mana nantinya sekolah ya yang akan anak-anakku sekalian tempati. Begitu juga nanti proses pemetaan mahasiswa ke sekolah penugasan itu dilakukan juga oleh BB BPMP. Nah, dan selanjutnya poin perubahan yang keempat ya, ini yang harus dinotis ya, harus dicatat baik-baik. Itu yang pertama, ya mahasiswa hanya mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, jadi ini sama dengan yang angkatan-angkatan sebelumnya, ada biaya hidup yang diberikan. Nah, yang membedakan adalah yang poin yang kedua dan ketiga. Nah, di mana bantuan SPP ya itu tidak ada lagi atau ditiadakan, dan juga bantuan BPJS kesehatan itu ditiadakan. Seperti itu anak-anakku sekalian ya yang hadir pada kegiatan Zoom kali ini. Jadi harap diperhatikan. Mungkin nanti ada yang bertanya ya nanti pada sesi tanya jawab ya. Oke, selanjutnya ya ini gambaran umum saja peran peserta. Ya, di mana tadi sudah dibahasakan di awal peran mahasiswa itu sebagai mitra pembelajaran, kolaborasi, ya, dan kemudian dapat mengadaptasi teknologi, lalu kemudian sosialisasi produk pembelajaran. Peran peran DPL ini mengkoordinasi atau mengkomunikasikan lintas pemangku kepentingan, ya dalam hal ini eh, dinas pendidikan, lalu kemudian sekolah, ya, dan juga yang kedua membimbing dan memonitor mahasiswa bimbingan. Nah, ya selanjutnya pelaksanaan program. Ya, ini tahap pelaksanaan programnya ada prapenugasan, lalu kemudian penugasan, dan kemudian nantinya pasca penugasan. Nah, kalau di tahap penugasan nantinya mahasiswa diharapkan untuk mengisi ya logbook seperti itu, eh, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di KM7 nantinya, begitu juga dengan dosen mengisi logbook dan juga mengevaluasi menilai siswa nantinya, dan kemudian di pasca penugasan ya tahap terakhir ya yaitu tahap merekognisi eh, atau menyetarakan SKS bagi mahasiswa yang sudah mengikuti KM7. Lanjut. Ya. Ini saya hanya eh, ya kita masuk pada capaian pembelajaran ya, di mana yang pertama itu eh, program ini ya memiliki kemampuan menyesuaikan diri kondisi yang dinamis. Lalu kemudian yang kedua yang diharapkan capaiannya itu nantinya mahasiswa mampu memiliki keterampilan berpikir analitis ya dalam memahami
informasi. Lalu kemudian apa yang diharapkan selanjutnya dari kegiatan ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai, ya memiliki mahasiswa itu memiliki kemampuan inisiatif dalam eh, apa merancang program yang sesuai dengan kebutuhan khususnya yang ada di sekolah yang nantinya akan ditempati. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan merancang, menyusun, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tentu saja menyenangkan. Nah, selanjutnya kemampuan berkolaborasi ya, khususnya dengan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu kemudian yang keenam, ya mahasiswa menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Lalu kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan membuat berbagai solusi atau alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah nantinya. Dan yang terakhir, mahasiswa itu diharapkan ya memiliki pertahanan diri yang baik dalam berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Ya, lanjut. Ya, ini pengakuan satuan kredit semester ya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, di mana rekognisi itu bisa dilakukan ya, itu maksimal 20 SKS ya. Eh, dan kenapa? Lanjut. Ya, kenapa kegiatan kampus mengajar ini maksudnya aktivitasnya selama satu semester itu bisa direkognisi bagi mahasiswa ya karena karena bisa dilihat di sini durasi dan jumlah SKS itu eh, sebanyak 655 jam. Nah, slide sebelumnya ya dan di sini ya keputusan menteri ini dibahasakan bahwa pembelajaran yang lebih dari 16 SKS atau setara dengan 560 jam itu bisa diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS. Jadi ya anak-anak sekalian nantinya ketika selesai mengikuti kegiatan KM7 ini ya bisa merekognisi eh, ya SKS ya sebanyak 20. Selanjutnya ya, dan ini tentu saja nanti akan berkoordinasi sama eh, eh, prodi dan juga eh, akademik seperti itu ya. Next. Ya, baik. eh, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, ya di sini ada eh, notis, bulatkan tekadmu, beranikan langkahmu, mari ambil bagian untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Jadi ya harapan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini bisa segera mendaftar dan bisa mengambil bagian dalam perubahan pendidikan bagi negara kita tercinta yaitu Negara Republik Indonesia. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Hadirin yang kami hormati dan mahasiswa yang kami banggakan, itulah tadi sosialisasi kampus mengajar angkatan 7 oleh PAIC MBKM Universitas Cokro Aminoto Palopo. Selanjutnya kami mohon kepada mahasiswa maupun dosen yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan tadi oleh PIC. Dengan hormat disilahkan. Jadi kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Terima kasih.
Ya, ada yang bertanya ya di chat. Mungkin langsung saja ya kita bacakan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh PIC. Pertanyaan dari HL, eh, izin bertanya, apakah mahasiswa boleh memilih di mana tempat penugasan atau penempatan di SD, SMP, atau SMK? Untuk penjelasannya atau jawabannya kami persilahkan kepada PIC MBKM, kepada Ibu Opik Dwi Indah, dengan hormat disilahkan. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu dari Al, apakah mahasiswa boleh memilih di mana tempat penugasan dan penempatan ya di SD, SMP, dan SMA? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa eh, bisa memilih ya, bisa memilih. Lihat, silakan lihat link dan dilihat di situ apa yang maksudnya yang ada di dalam eh, laman link tersebut ya ketika mendaftar. Tapi satu hal ya, yang menentukan itu di mana Al nantinya akan ditempatkan itu bukan dari Al, tetapi itu akan ditentukan oleh BB BPMP ya. Jadi dalam hal ini dinas pemerintah yang sudah yang saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya. Jadi diserahkan kepada dinas setempat untuk makanya ini eh, yang dilihat itu adalah identitas dirinya Al, di mana Al berada. Jadi kalau misalnya Al di Palopo berarti ya tempatnya nanti ya apa sudah dipastikan akan di Palopo, tapi sekolahnya di mana, nah itu dikembalikan ke BB BPMP ya, karena dia yang akan memetakan, dia yang akan apa membagi mahasiswa ya yang dinyatakan lulus dalam eh, kegiatan KM7 ini. Jadi seperti itu ya Al ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Eh ya, terkait ini ya surat rekomendasi. eh, Surat rekomendasi itu tidak ada lagi ya karena semuanya sudah digitalisasi. Jadi tinggal cek saya, dan yang diupload tadi itu tinggal KTP ya, dan juga ini akademiknya ya, dalam hal ini kayak apa ka- eh, apa ya, transkripnya, sorry, transkrip nilainya yang diupload nantinya. Seperti itu ya. Eh, ya, seperti itu ya Nak ya. Ya, selanjutnya Awalia Ramadhani, izin bertanya, jika alamat KTP kita di luar dari Sulawesi, tentunya di Sulawesi Tenggara, tetapi kita sedang berkuliah di Sulawesi Selatan, apakah tempat penugasan kita akan sesuai alamat KTP kita? Ya, eh, baik, terima kasih ya Awalia. Nah, berdasarkan hasil sosialisasi yang sudah diikuti dan juga tadi sudah saya paparkan. Jadi eh, yang dilihat itu adalah ala EKTP-nya. Jadi di mana Awalia maksudnya KTP yang Awalia upload misalnya di apa di Sulawesi Tenggara, berarti nanti Awalia akan berkesempatan atau kemungkinan besar akan ditempatkan di situ ya. Jadi yang dilihat itu yang pertama adalah domisilinya, yaitu disesuaikan dengan KTP-nya ya. Awalia, masih ada pertanyaan? Oh iya, Eh, untuk akun kampus mengajar ya, baik. Nah,
ada penyampaian ya terkait apa akun MBKM UNCP kita ya, akun kita ini memang itu memang kita sudah rencanakan bahwa nanti setelah sosialisasi baru kemudian itu mahasiswa bisa mendaftar. Jadi kenapa akun belum aktif, karena memang baru kemarin kita ajukan ya. Jadi sementara ini dalam tahap proses. Jadi kita silakan menunggu ya. Jadi eh, anak-anakku sekalian silakan menunggu saja. Yang pastinya eh, kami ya selaku eh, PIC MBKM itu sudah mendaftarkan diri dan sekarang itu sudah dalam tahap proses, tinggal menunggu saja dari apa dari pusat ya untuk mengakses. Mohon maaf, izin mengenai rekening apakah wajib mandiri? Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Putri Ameliana. Eh, karena ini eh, harus eh, Ananda sekalian ketahui bahwa untuk KM7 kali ini eh, pemerintah ya atau panitia KM7 itu eh, tidak lagi bekerja sama dengan Bank BRI, tapi untuk kegiatan kali ini bank yang ditunjuk atau yang dipercaya itu adalah Bank Mandiri. Nah, jadi tentu saja Putri Amelia akan membuat rekening mandiri ya. Nah, cuman terkait Bank Mandiri ataupun juga misalnya tidak ada BPJS ya, belum memiliki BPJS. Nah, nanti itu bisa silahkan tetap mendaftar dulu bisa. Namun nanti akan ada masa perbaikan ya, masa perubahan data. Jadi saya rasa untuk rekening wajib ya, wajib karena itu syaratnya nanti ya, wajib wajib Bank Mandiri, dan kemudian juga ya tadi syarat-syarat yang lain BPJS itu juga harus ada, BPJS Mandiri ya atau asuransi lainnya itu wajib dimiliki. Nah, tapi tidak harus bilang eh, pada saat pendaftaran bagaimana kalau tidak ada berarti kita tidak bisa mendaftar. Boleh, masih bisa. Karena ini kan kegiatan ini nanti dimulai tahun depan. Jadi masih lama waktunya dan itu masih bisa anak-anakku sekalian melengkapi eh, syarat-syarat yang kurang itu. Seperti itu. Ya. Lanjut. Ya, satu lagi ya, karena mengingat waktu yang membatasi karena kegiatan ini berakhir hanya sampai pukul 11.30 saja. Jadi satu lagi pertanyaan, ya akumulasi biaya hidup bagaimana Ibu, dan untuk penerima beasiswa bagaimana? Ya, terima kasih ya Iin. Nah, tadi sudah disampaikan di sosialisasi bahwa untuk KM7 tidak ada lagi tidak ada lagi eh, apa eh, intinya adalah yang ditanggung oleh pemerintah itu hanyalah biaya hidup. Yang ya notabene yang lain-lain itu tidak ada lagi. Jadi eh, yang ditekankan di situ hanya satu saja yang ditanggung, yaitu biaya hidup. Jadi kalau terkait beasiswa dan sebagainya, itu tidak ditanyakan lagi karena itu eh, eh, tidak menjadi bagian atau tidak masuk dalam apa kegiatan KM7, karena yang masuk dalam kegiatan KM7 itu yang didanai adalah biaya hidup. Nah, tapi uh, ada angin segar ya bagi anak-anakku sekalian uh, yang ingin ikut dalam kegiatan ini. uh, Berdasarkan hasil sosialisasi yang sudah saya ikuti, biaya hidup yang nantinya akan diberikan nanti ini ya akan di up ya, cuman berapa berapa besar atau berapa banyak itu ya tidak di kami tidak tahu karena eh, panitia pusat juga masih apa masih dalam tahap merancang seperti itu. Jadi
nanti lebih jelasnya itu ketika ada buku panduan. Jadi ketika buku panduan, jadi nanti ketika buku buku panduan yang nanti akan diterbitkan oleh panitia ya, panitia pusat ya, bukan dari kami ya, panitia pusat, nanti di situ akan dilihat ya bagaimana apa yang ada di situ nanti jelas disampaikan di buku panduan, salah satunya termasuk ya, akomodasi untuk biaya hidup seperti apa, berapa besar. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Adapun nanti misalnya ada yang mau ditanyakan ya, sama dengan kegiatan yang sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya, nanti anak-anak sekalian itu bisa bergabung ya. Nanti akan saya buatkan eh, satu eh, apa grup yang baru di Telegram ya, di Telegram. Jadi nanti silahkan bergabung di Telegram, dan adapun nanti pertanyaan-pertanyaan terkait KM7 ini yang masih kurang jelas pada saat kegiatan sosialisasi hari ini, itu nanti bisa ditanyakan di ruang Telegram seperti itu ya. Ya, baik, dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Hadirin yang kami hormati, serta mahasiswa yang kami banggakan, demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi kampus mengajar Angkatan 7 tahun 2024 Universitas Cokro Aminoto Palopo. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Gitu. Hari malam